Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini nggak ada kendala suara di CVT kasar ataupun kemelotak kemeletek ya. Cuma kendalanya itu kalau mau jalan itu kayak tersendal gitu, sendal-sendal del gredek lah kalau bahasanya ya. Memang kalau Matic Honda ini keluhannya seringkali di bagian CVT. Kalau nggak suaranya waktu jalan itu ada suara kretek-kretek ya, kadang-kadang gredek gitu. Antara dua itu biasanya beriringan guys. Jadi kalau kadang-kadang timbul gredek itu diiringi suara kretek-kretek gitu ya. Cuma kalau motor itu nggak gredek, biasanya jarang sekali mau timbul suara kretek-kretek gitu, suara yang dominan masalah di bagian lahar atau aspul itu ya. Kalau udah berasa gredek getar begitu, pasti ya start awal motor ini nggak responsif. Oke, untuk masalah apa yang harus diselesaikan masalah gredek ini, kita bongkar dulu di bagian CVT nya ya, kita cek dulu. Oke, kita langsung bongkar loncengnya ya. Kalau masalah gerdek itu pasti yang bermasalah itu di bagian puli belakang. Oke guys, ini udah saya bongkar. Ini puli satu set guys ya. Tinggal kita cari masalahnya ada di bagian mangkok ganda atau loncengnya ini, atau memang dari kampas ganda juga bisa menimbulkan masalah. Ini kalau kampas ganda udah tipis, bisa banget masalah utamanya dari sini guys ya. Nih, ini udah lebih 50% terkikisnya. Terus bisa juga dari bocornya seal puli belakang ya. Nah, bocornya dari seal puli belakang ini, aduh maaf, sorry guys, ini kameranya jatuh tadi. Nah, bisa dari seal puli belakang itu udah ada warna merah-merah itu ya, berarti udah ada kebocoran. Terus bisa juga dari per besar ini ya, per puli ini yang besar, karena pernya juga bisa udah lemes, maksudnya kurang nendang, tapi ini per masih layak, ini masih sip. Cuma kita bongkar aja sampai habis, ini kita cek bagian dalamnya sekalian ya.
Oke guys, ini masalah utama kampas ganda. Ini kampas ganda udah bener-bener tipis guys. Coba kita ukur jaraknya dengan loncengnya ya. Nih, dibalik biar lebih terlihat. Nah ini teman-teman lihat jarak kampas ganda sama lonceng ini udah jauh banget guys. Nih, ini masalah utamanya ya. Ini udah terlalu jauh, jadi kampas ganda ini pembukaannya udah nggak maksimal untuk jepit mangkok gandanya. Jadi ya pasti waktu awal jalan itu kalau dia langsung narik beban akan gredek del 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 kayak gitu. Jadi masalah utama kampas ganda. Kalau teman-teman misal nih bongkar motornya, kendalanya seperti ini, gredek sendal-sendal gitu awal jalan, terus dibongkar kampas ganda ini masih bagus, berarti bisa jadi masalah utamanya ada di puli belakangnya guys ya. Bisa jadi pelumas di dalamnya ini, pelumas puli ini udah mengering, ngeras, atau ada kebocoran seperti ini kan udah ada kebocoran ya. Jadi ini kampas ganda habis, terus puli belakang harus diganti pelumasnya dan sealnya. Kalau misal dua-duanya ini nggak bermasalah, teman-teman bisa lakuin aja ganti pelumasnya atau dibersihin, karena yang bisa nimbulin gerdek itu juga debu-debu atau kotor-kotoran yang nempel di mangkoknya ya. Ini teman-teman lihat nih, ini kalau udah ada yang bocor ini kan kayak ada bekas percikan, mana nggak kelihatan ya. Nah ini kayak ada bekas percikan pelumas ya tuh, jadinya licin. Ini dijepit kampas ganda nggak akan maksimal. Oke, ini tak carikan dulu alatnya, kampas ganda, seal, dan akan saya sterilkan. Untuk pembongkaran dan pemasangannya juga akan saya videokan nanti guys ya. Ini udah saya siapin yang baru guys untuk kampas gandanya dan seal puli belakangnya. Usahakan buat teman-teman pakai yang original guys ya untuk seal-sealnya atau kampas gandanya, karena kalau nanti pakai yang KW ya kualitasnya juga pasti beda. Nah untuk itu sebelum pencucian bersih kita bongkar dulu guys ya. Ini teman-teman kalau mau ganti kampas ganda tinggal congkel aja. Di sini ada sepi penguncinya ya, congkel aja begini pakai obeng min kecil. Nah seperti ini ada 3 penguncinya. Oke guys, per ini juga bisa nimbulin gerdek guys ya kalau misal per ini udah terlalu lembek. Karena per ini juga bisa lembek guys karena terkena panas terus airnya bisa jadi lembek. Jadi banyak banget yang nimbulin masalah gerdek guys ya. Jadinya kalau memang kampas ganda udah habis, sebaiknya pernya juga pun harus langsung diganti. Oke, kita semprot aja pakai carbo cleaner, ini pakai cleaner guys ya. Oke, udah bersih. Teman-teman juga jangan lupa pengecekan di as kampas gandanya ini ya. Bisa jadi ini korosi atau keropos. Kalau misal udah keropos berarti teman-teman harus ganti 1 set dan platnya ini. Tapi kalau emang masih layak, masih bagus seperti ini, ya udah masih bisa digunakan lagi. Kita simpan, kita lanjut bongkar puli.
Ini kalau nggak pernah dibuka memang seret banget guys, jarang servis ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, kondisi pelumasnya udah kering ya, pelumasnya udah sangat berkurang, di pen penguncinya pun udah nggak ada isinya ini tuh, bisa dipastikan bocor dan habis. Lalu karena udah bocor habis, jadi sisa-sisanya mengering ya. Oke, langsung kita bongkar. Kita ambil dulu pinnya, 1 2 3. Jadi kita copot. Kita pakai lap yang agak kotor dulu guys ya. Nanti untuk mensterilkannya baru kita pakai lap yang bersih. Ini teman-teman lihat, di sini udah tinggal sedikit banget pelumasnya. Jadi puli ini udah nggak stabil mainnya, seret. Udah seret, dia bocor, lalu ngenain puli dan kampas gandanya, akhirnya ya gredek begitu guys. Oke, udah steril semua guys. Nah, ini buat teman-teman ya, kalau misal mau perakitan CVT, partnya udah steril semua, usahakan lap dan tangan kita pun harus steril juga guys ya. Karena kalau lapnya nggak steril, terus tangan kita juga masih kotor, banyak pelumasnya, itu nanti waktu pemasangan juga bisa malah nimbulin gredek lagi, karena misal lonceng ini terkena pelumas lagi, jadi akhirnya masih nggak maksimal walaupun kampas ganda sama sil-silnya masih baru, karena tangan dan lap kita itu kotor. Oke, kita rakit dari kampas ganda dulu ya. Ini kalau misal di sini sudah nimbulin berkarat, bisa juga teman-teman dilakukan pengamplasan dikit-dikit gitu ya, yang penting nggak nambah tipis atau korosi besinya ini. Kita coba dulu, kalau misal terlalu seret berarti kita harus kasih pelumas guys ya. Nah, ini nggak seret. Oke, kita langsung pasang. Oke, usahakan lancar seperti ini ya, nggak seret. Karet bantalannya kita pasang lagi. Kalau misal udah jelek ya diganti, tapi kalau masih bagus ya bisa dipasang lagi. Kita pasang ring dan penguncinya. Jangan lupa, ini bisa bahaya guys ya kalau ini lupa. Seperti ini udah sip semua. Sebelum kita pasang per atau kita patenkan ini, kita coba tes dulu di loncengnya guys, di mangkoknya. Nah, ini belum dipasang per guys ya, jadi intinya udah maksimal jaraknya tuh teman-teman lihat. Coba kita balik. Nah, kalau belum dipasang per, jaraknya terlalu dekat. Nanti kita pasang per penariknya, baru jaraknya akan merenggang sedikit. Kalau tadi kan bener-bener jauh banget jaraknya, udah pasti motor itu nggak maksimal di
tarikan awal atau RPM tingginya, karena kampas gandanya ini udah nggak layak pakai, yang itu udah habis. Oke, nanti kita bisa pasang per nanti. Terus kita lanjut cara mengganti seal puli belakangnya. Kita congkel dulu yang lama guys, ini pelan-pelan ya. Biasanya kalau seal ini udah lama susah bukanya, mengeras. Alhamdulillah ini mudah. Oke, ini yang lama. Kita lap lagi, ini ada sisa-sisa pelumas. Kita copot satunya ya. Hati-hati guys ya, takutnya tangannya tertusuk. Ini nyopot ini agak susah. Oke, kita bersihin lagi sisa pelumasnya. Kita langsung pasang yang baru ya. Maaf guys, ini punya bit tipe K44 guys ya, jadi beda ukuran. Nanti saya ambilkan dulu. Untuk tipe bit yang starter kasar itu KZL, jadi ini punya tipe K44 terlalu besar, jadi saya carikan dulu yang tipe KZL nya. Nah, ini beda tipe guys, lupa saya tadi ya, kalau motor ini tipenya KZL. Kalau untuk tipe bit yang starter halus K44, seal puli belakang ini lebih besar, lebih tebal juga ya. Tapi kalau untuk tipe bit yang starter kasar KZL, dia lebih tipis nih. Oke, langsung kita rakit. Jadi kalau teman-teman beli bisa sesuai tipe motornya ya. Kalau misal bit kasar, starter kasar itu KZL, jadi biar nggak salah beli ukuran sealnya. Kita lihat kalau sudah rata berarti sudah pas, nggak perlu digedor ini guys. Oke, udah sip bagian ini. Kita lanjut bagian ini lagi. Rata juga. Oke, langsung kita rakit ya. Jangan lupa dikasih pelumas dulu sedikit-sedikit di bagian pulinya. Oke, udah cukup pelumas. Yang penting bisa memperlancar saat proses pemasangan, sembari kita lihat apakah tersaring dengan bagus untuk pelumasnya ya. Nah, ini kan bersih ya, pelumasnya nggak ada yang tersisa, jadi sealnya bagus. Langsung kita pasang untuk pin ininya, apa namanya, lupa saya juga ini. Kita pasang lagi, ada 3 biji, ada 3. Kita kasih pelumas lagi guys ya. Nah, di sini kadang kesalahan kita guys, saat ngasih pelumas di bagian puli belakang ini, tangan kita nanti waktu pemasangan lupa lagi untuk cuci tangan, jadinya terkena pelumas lagi. Jadinya benar-benar harus steril untuk pemasangannya. Oke, udah cukup ini ya, udah merata pelumasnya. Tangan kita pun harus tetap dibersihkan lagi guys. Ini sering kali terjadi masalah pemasangan aja ini guys, kadang tangannya nggak steril ya. Oke, kita lanjut pasang penutup.
Oke, udah sip guys ya, nggak ada bekas-bekas pelumas yang tertinggal di bagian aspulinya yang besar ini. Kalau misal masih ada pelumas yang tertinggal berarti sealnya bermasalah. Oke, kalau gitu tinggal langsung tak rakit. Nanti saya coba tes jalan gimana rasanya nanti, atau saya tes dalam posisi seperti tadi, saya rem belakang gitu guys ya. Ini mau tak rakit dulu. Penting teman-teman udah paham untuk cara pergantian part kampas ganda dan seal puli belakang, servis seal puli belakang ini ya. Ngetesnya posisi rem belakang kita tekan guys ya, biar roda belakang itu terbebani, lalu kita gas tarik pelan. Kita pasti bisa merasakan getarannya ya kalau memang masih geredek. Oke guys, terasa banget di tangan waktu ngegas itu perbedaannya ya. Jadi untuk masalah getar ada di kampas ganda dan seal puli belakangnya guys ya. Ini enggak termasuk motor, setiap motor matic geredek itu masalah ada di kampas ganda dan sealnya ya. Bisa jadi cuma permasalahannya kadang kotor, debu-debu itu udah numpuk di puli belakang itu, di loncengnya atau di kampas gandanya. Jadi saran saya buat teman-teman semua, kalau motor maticnya udah terasa nggak enak dan part yang lain itu masih standar semua, maksudnya masih sip semua, sebaiknya untuk berapa bulan sekali itu dilakukan pembersihan di bagian CVT. Itu juga bisa bikin awet part-part CVT guys ya, disemprot-semprot pakai angin itu udah cukup sebenarnya. Oke lah, sampai di sini aja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.